Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Lestarian Andriawan sebagai guru PJOK yang di sini akan memperkenalkan dunia olahraga, yaitu yang pertama tentang atletik. Nah, apa sih atletik itu? Gitu kan? Mungkin dari sebagian orang, dari sebagian anak-anak di sini semua itu belum tahu atletik itu seperti apa. Oh, saya taunya renang, Pak. Saya taunya sprint, Pak. Saya taunya lari maraton, Pak. Nah, seperti itu. Mungkin taunya seperti itu. Nah, mari kita cari tahu atletik itu seperti apa. Bisa kita lihat setelah ini apa itu atletik, kemudian apa sih yang termasuk dalam atletik, gitu kan? Jadi banyak sekali atletik itu. Nanti akan Bapak rinci di sana atletik itu seperti apa, contohnya seperti apa, itu atletik biar kalian tahu atletik itu seperti apa. Oke, yang selanjutnya. Nah, pengertian atletik. Atletik adalah gabungan dari jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Jadi ada 4. Ada jalan, lari, lempar, dan lompat. Kemudian atletik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya, yang dulunya itu namanya athlon, yang berarti artinya kontes atau perlombaan. Nah, atletik ini merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama, yaitu tahun 776 sebelum Masehi. Memang atletik ini sudah dari dulu, sudah dari awal jadi dikenal. Induk organisasi untuk olahraga atletik ini adalah IAAF untuk di internasional, yaitu International Amateur Athletic Federation, yang terbentuk pada 17 Juli 1912 di Stockholm, Swedia. Pertama kali ya berdirinya di Swedia sana, di Swedia. Kemudian di Indonesia untuk organisasi atletik baru terbentuk itu tanggal 3 September 1950 di Semarang, yang namanya itu PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ini gambaran pertama atletik. Jadi atletik itu ada 4 cabang. Nah, cabang jalan, lari, lempar, dan lompat. Nanti Bapak klasifikasikan lari. Lari itu apa saja? Gitu kan? Jalan apa saja, lempar apa saja, lompat apa saja. Nah, perlu kalian ketahui, untuk atletik ini pada mulanya diadakan untuk bertujuan memperoleh atau menunjukkan siapa yang tercepat, terkuat, dan tertinggi, yaitu Altius, Portius, dan Stius. Nah, tercepat Portius, tercepat itu Altius, terkuat itu Portius, dan yang tertinggi adalah Stius. Atletik ini merupakan perlombaan yang tadi sudah disampaikan pertama, yaitu pada Olimpiade pertama. Makanya atletik ini juga disebut sebagai Mother of Sport, induknya olahraga, induknya olahraga. Kemudian sejarah atletik. Sejarah atletik. Atletik adalah event yang pertama kali. Kemudian satu-satunya event yaitu adalah perlombaan lari. Dulu awalnya itu perlombaan lari. Yang pertama mungkin Panhellenic Games, the Titan Game, dimulai dari tahun 6 sebelum Masehi, digelar event 2 tahunan di Argolid. Kemudian Isthmian Game dimulai tahun 523 sebelum Masehi, ini digelar di Isthmus, dari 2 tahunan juga. Kemudian Roman Games ini digelar di Yunani. Perlombaan lari dan perlombaan melempar. Dulu perlombaan lari dan perlombaan melempar. Kemudian masyarakat lain menggemari kontes atletik
itu seperti bangsa Celt, Teutonic dan Gaul yang juga digemari oleh orang Roma. Akan tetapi olahraga ini sering dihubungkan dengan pelatihan tempur. Dulu pelatihan tempurnya ya menggunakan olahraga atletik ini. Nah, itu pada masa abad pertengahan, yaitu seorang bangsawan dilatih dalam berlari, bertarung, bergulat, dan berkuda. Nah, ada memanah juga, ada pelatihan senjata juga. Nah, itu dulu ada abad pertengahan seperti itu. Kemudian pada tahun 490 sebelum Masehi ditetapkan lari maraton, yaitu nomor lari yang jaraknya itu sangat jauh. Yang pada tahun 1908 maraton ini mulai dibakukan dan jaraknya adalah 195 meter. Jadi 42 kilo ya, 42 kilo, 195. Jadi jauh sekali 42 kilo. Nah, bisa kalian kira-kira lah 42 kilo itu dari mana? Mungkin dari sini sampai Semarang ya, agak sana lah. Semarang yang agak sini itu dari Kendal ya, Kendal ke arah Semarang sana. Itu mungkin sekitar 42 kilo. Olahraganya memang larinya sangat jauh. Kemudian pada tahun 1896 Baron Pierre Loherbin mengadakan lomba atau olimpiade modern di Athena. Olimpiade tersebut merupakan cabang olahraga tambang atau memperebutkan medali. Olahraga yang memperebutkan medali. Jadi dulu ya ketika menang berarti mendapatkan medali ini pada tahun 1896. Kemudian atletik zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sudah berbeda. Kalau dulu mungkin teknologi, kemudian alat-alatnya itu sudah berbeda. Sekarang sudah pakai teknologi, jadi sehingga ketepatannya untuk mengukur itu sudah tepat sekali. Tidak ada kecurangan, kan? Karena menggunakan teknologi. Kemudian macam-macam olahraga atletik. Olahraga atletik itu dibagi menjadi 4 cabang, yaitu cabang jalan, cabang lari, cabang lempar, dan cabang lompat, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi ada 4 cabang, apa saja? Yang pertama adalah cabang jalan. Cabang jalan hanya ada satu, yaitu jalan cepat. Jalan cepat. Nah, jarak yang ditempuh untuk jalan cepat ini biasanya 20 kilo sampai 50 kilo untuk yang laki-laki. Nah, untuk yang perempuan, yang putri itu 10 kilo sampai 20 kilo. Nah, dengan jalan cepat. Nah, jalan cepat ini biasanya ya tidak lepas dari tanah, ya harus di tanah terus, tidak kayak lari. Ya, lari kan ada saat melayangnya, kakinya itu ada saat melayang. Tapi kalau jalan itu harus napak di tanah terus atau di lintasan. Nah, contohnya jalan cepat seperti ini. Biasanya kalau kalian tahu, biasanya jalannya agak megal-megol karena memang ini ada teknik yang digunakan. Jadi kakinya itu harus lurus jalan terus. Nah, itu sejauh 10 kilo, 20 kilo. Nah, kalian bisa merasakan sendiri seperti apa ya jalan cepat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah cabang lari. Nah, di cabang lari ini ada banyak, ada beberapa perlombaan. Nah, yang pertama adalah lari jarak pendek, atau kalian boleh mengenalnya atau sering mengenal dengan lari sprint. Lari sprint ini lari jarak pendek karena jaraknya yang sangat pendek. Nah, jaraknya pendek, hanya 60 meter, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, karena pendek, biasanya larinya sangat cepat. Nah, harus cepat sekali karena waktu yang dibutuhkan pakainya detik. Nah, detikan. Kalau 100 meter itu biasanya berapa detik? 10 detik atau 11 detik. Nah, seperti itu. Memang harus yang di detik, nggak sampai menitan. Mungkin yang 400 meter itu detikan juga masih detik kayak seperti ini. Ya, masih detik. Jadi 200 meter masih detik. Jadi belum sampai menit. Nah, yang kedua adalah lari jarak menengah. Lari jarak menengah atau middle distance. Middle distance. Itu biasanya jarak yang diperlombakan adalah 800 meter sampai 3000 meter. Ada 800, 1500, dan 3000.
Kemudian yang selanjutnya adalah lari jarak jauh, atau kalian boleh mengenalnya dengan lari maraton. Ini jaraknya kiloan, 10 kilo, 20 kilo, sampai yang paling jauh itu adalah 42 km, 42,195 kilometer. Itu yang paling jauh, jarak yang paling jauh, 42 km. Ini memang butuh kekuatan ketahanan tubuh, karena larinya nggak cepat ya, standar gitu kan, larinya standar, tapi sampai betah lama. Kemudian yang selanjutnya adalah lari sambung, atau kalian boleh mengenal lari estafet. Lari estafet ini biasanya dilombakan dengan menggunakan 4 orang, makanya untuk jaraknya itu 4 kali 100 dan 4 kali 400. 4 kali 100 itu maksudnya 4 orang melakukan 100 meter, 100 meter. Jadi per orangnya itu 100 meter. Nah, 4 kali 100 juga sama, per orangnya itu 400 meter. Nah, ini lari estafet ya, pakai tongkat biasanya ya, pakai tongkat. Nah, kemudian yang kelima dari cabang lari adalah lari halang rintang, atau ada yang mengenal lari gawang. Halang rintang, gawang itu juga larinya juga jauh, 3 kilo biasanya. Ini contoh lari gawang, jadi ada gawang di depannya. Kemudian yang selanjutnya adalah cabang lempar ya. Cabang yang selanjutnya adalah cabang lempar. Cabang lempar itu ada, yang pertama adalah tolak peluru. Tolak peluru. Nah, ini tolak peluru. Kemudian yang kedua adalah lempar lembing, javelin throw. Tolak peluru sebut, ini gambarnya yang pertama. Yang kedua adalah javelin throw, lempar lembing. Kemudian yang selanjutnya lempar cakram dan lontar martil. Lempar cakram ini gambarnya, jadi ada cakram yang harus dilemparkan. Kemudian lontar martil itu seperti tolak peluru, cuma ada talinya, hammer throw. Cabang yang terakhir adalah cabang lompat. Cabang lompat yang pertama adalah ada lompat jauh dan lompat jangkit. Ini saling berhubungan. Lompat jauh dan lompat jangkit ini sama-sama memperlombakan jarak yang jauh, lompatan yang jauh, cuma awalannya yang berbeda. Kalau yang lompat jauh lari seperti biasa, tapi kalau lompat jangkit itu ada triple jumpnya, ada 3 kali lompatan yang berbeda. Nah, sama ini gambarnya juga sama, soalnya ada di kotak pasir memperoleh seberapa jauh lompatan. Nah, yang selanjutnya adalah lompat tinggi dan lompat galah. Lompat tinggi seperti ini, jadi tidak pakai apa-apa, lompat melewati mistar kemudian jatuh di matras. Yang lompat galah itu pakai tongkat, ada tongkatnya, melewati mistar kemudian jatuh di matras. Nah, itu gambaran tentang olahraga atletik. Insya Allah itu yang bisa Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang bisa Bapak sampaikan ini bisa kalian ambil manfaatnya. Jadi kalian bisa tahu, oh atletik ini tuh, ternyata renang itu nggak masuk atletik ya. Jadi ada yang tanya seperti itu. Nah, renang itu adalah termasuk dalam olahraga. Enggak, renang itu adalah olahraga sendiri. Dalam atletik itu sudah terbagi tadi. Ada jalan, ada lari, ada lempar, adalah lompat. Nah, seperti itu. Insya Allah yang bisa Bapak sampaikan. See you next again. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Nanti selanjutnya materi yang akan Bapak sampaikan yaitu masih tentang atletik. Ya ditunggu saja nanti apa yang akan Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.